Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-11. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat nafas kehidupan, kesempatan kami masih boleh menikmati hari yang baru. Saat ini Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Berkati perenungan hari ini Tuhan, kiranya itu boleh menguatkan kami dan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Yeskiel pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang keempat, kemudian ayatnya yang ke-19 dan 20. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazania bin Azur dan Pelatia bin Benaya, pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kejahatan dan menaburkan nasihat-nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum waktunya kita membangun rumah? Kota ini periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah terhadap mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia. Ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian, mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Nabi Yeskiel dibawa ke gerbang timur bait suci, tempat para pemimpin bangsa berkumpul untuk mengambil keputusan penting, baik politik maupun rohani. Di sana, para pemimpin itu menggambarkan Yerusalem itu seperti kuali besi. Mereka merasa kota itu kuat, tidak tergoyahkan, dan mampu melindungi mereka. Padahal sesungguhnya, ini adalah rasa aman yang palsu. Hati para pemimpin sudah jauh dari Tuhan, dan Ia akan berperkara dengan mereka. Para pemimpin yang seharusnya memimpin dengan hikmat justru memimpin dengan kesombongan. Mereka yang dipanggil untuk mengembalakan umat malah memakai kekuasaan untuk menindas. Oleh karena itu, Tuhan menegaskan bahwa perlindungan yang mereka banggakan akan runtuh dan mereka sendiri yang akan menanggung akibat dari penolakan mereka terhadap Allah. Di tengah pernubuatan itu, salah satu pemimpin tiba-tiba mati. Peristiwa ini mengguncang Nabi Yeskiel. Ia tersungkur dan berseru kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan betapa beratnya pesan yang harus ia sampaikan. Namun di tengah penghakiman yang keras, muncul pengharapan bahwa sekalipun umat Allah tercerai-berai di antara bangsa-bangsa, Allah menjadi tempat perlindungan yang hadir bagi umatnya. Tuhan berfirman, Allah menjadi tempat kudus sementara bagi mereka. Artinya, meskipun bait suci hancur, kepemimpinan gagal, dan kota runtuh, Tuhan tetap menyertai umatnya. Kehadirannya tidak tergantung pada gedung atau tempat tertentu. Kasih-Nya tidak dibatasi oleh jarak dan anugerah-Nya tidak terhalang oleh keadaan. Ia akan tetap hadir bagi umat yang mencari Dia. Lebih dari itu, Tuhan berjanji memberikan hati yang baru dan roh yang baru, menggantikan hati yang batu dengan hati yang taat. Pemulihan yang dijanjikan Allah bukan sekedar kembali ke tanah asal, tetapi transformasi dari dalam, pemulihan relasi dan umat yang hidup oleh roh-Nya di hadapan Allah. Akhirnya, Israel akan menjadi umat Allah yang hidup dalam hadirat-Nya dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Masalah utama Israel bukan sekedar politik atau pembuangan,
tetapi hati yang keras terhadap Allah. Oleh karena itu, pemulihan sejati dimulai dari pembaharuan batiniah yang dikerjakan Allah. Gambaran menyedihkan tentang kemuliaan Tuhan yang meninggalkan kota karena dosa dan berhenti di atas gunung di sebelah timur, menandai jarak yang nyata antara Allah dan umatnya. Namun suatu hari, Allah akan kembali membawa pemulihan bagi umatnya. Penghakiman bukan akhir cerita, karena kasih setia Allah tetap bekerja. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara masih keras dan menjauhi Allah? Ataukah saudara mau dibentuk dan diperbarui agar kita dapat hidup di hadapan Tuhan dengan hati yang baru? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mohon ampun kepadamu jikalau ada kami yang masih keras hati Tuhan. Kami yang masih sering berdosa dan melanggar ketetapan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh dipulihkan. Tuhan yang ampuni kami, dan Tuhan yang memberikan pemulihan hati kami, pemulihan yang dari dalam. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk boleh senantiasa memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Berkati Tuhan kehidupan setiap kami serahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.